Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran VNIMD Kimia kita. Pada kali ini kita akan membahas tentang konfigurasi elektron, elektron valensi, dan bilangan kuantum. Untuk lebih jelasnya, simak video berikut ini. Konfigurasi elektron dan elektron valensi. Jadi konfigurasi elektron itu adalah susunan elektron-elektron dari suatu atom. Nah, konfigurasi elektron itu bisa jadi konfigurasi elektron itu ada dua cara ya. Yang pertama itu dari Bohr. Jadi modelnya Bohr itu kulit kita nyebutnya ya. Lalu yang kedua adalah dari model atomnya mekanika kuantum, disebutnya dengan teori orbital. Dan apa itu elektron valensi? Elektron valensi itu adalah elektron pada kulit paling luar. Itu adalah elektron valensi. Langsung aja kita simak tentang konfigurasi elektron dan elektron valensi. Konfigurasi elektron berdasarkan kulit atau model atom Bohr. Jadi, seperti ini ya. Jadi menurut Bohr itu atom terdiri dari inti atom yang bermuatan positif dan elektron-elektron yang mengelilingi si inti atom itu. Nah, elektron itu muatannya negatif. Jadi seperti ini ya. Jadi yang di tengah-tengah ini adalah inti atom dan ini adalah kulit atom. Jadi dimulai dari yang paling dekat dengan inti itu kulit K. Lanjut kulit L kedua, M dan seterusnya. Jadi pengisian konfigurasi menurut model atom Bohr ini dimulai dari tingkat energi yang paling rendah, yaitu dari kulit K, L, M, N dan seterusnya. Jadi masing-masing kulit ini mempunyai batas maksimal jumlah elektronnya dengan rumus 2N kuadrat, di mana N ini adalah kulit ke. Berarti K ini kulit pertama, kulit ke-1, L2, M3, N4 dan seterusnya. Jadi kulit K itu 2N kuadrat, berarti 2 kali 1 kuadrat, hasilnya 2. Maka maksimal di kulit K itu ada 2 elektron. Lalu di sini kulit L 2N kuadrat, berarti 2 kali N-nya kan 2, 2 kuadrat. 2 kali 4, 8. M berapa? Sama, 2 kali 3 kuadrat, hasilnya 18. N 2 kali 4 kuadrat, berarti 2 kali 16, 32. Nah, ini adalah maksimal elektron dalam kulit masing-masingnya, masing-masing kulitnya ya. Jadi contoh soalnya, misalnya, tentukan konfigurasi elektron dari atom A misalnya ya, atom A dengan nomor atomnya 12. Berarti kita tulis di sini kulit K, L, M, N. Berarti kan di sini K berapa? K itu ada 2 maksimalnya, berarti tulis 2 di sini ya. Jadi biar hasilnya 12 gimana? Berarti kan di sini 2. L-nya itu maksimal 8, berarti tulis 8. Masih 2 tambah 8, 10. Kurang 2, M berapa? M itu harusnya adalah 18. Tapi kalau misalkan kita tulis 18, kelebihan ya. Jadi kita tulis sisanya, 2, 8, 2. Maka konfigurasi elektronnya adalah 2, 8, 2. Dimana kulit terluar ini adalah elektron valensinya, maka konfigurasi elektronnya adalah 282 dan elektron valensinya adalah 2. Jadi elektron valensi itu maksimal 8 dan tidak boleh lebih dari 8. Contoh lagi, misalnya di sini ada 20B. Berarti kan kulit K-nya kan 2 ya. L-nya 8. M-nya 2 tambah 8, 10. Biar hasilnya 20 tambah 10. Bisa nggak? Nggak bisa. Kenapa? Karena elektron valensi itu tidak boleh lebih dari 8. Maka 10 ini kita jabarkan lagi. Jadi 8, 2. Jadi 8 ini adalah yang paling mungkin, karena nggak mungkin jadi 2, 8, 2
berapa lagi gitu ya, 2. Jadi 8, 2 jabarkan lagi. Jadi valensinya adalah 2. Itu contoh dari konfigurasi elektronnya model atom bor. Yang kedua, konfigurasi elektron berdasarkan orbital atau mekanika kuantum. Jadi kalau misalnya yang mekanika kuantum ini elektronnya itu bergerak ya, elektron dalam alat mengelilingi inti pada tingkat energi tertentu, yaitu kulit atom. Jadi pada setiap kulit atom itu terdiri atas subkulit. Nah, subkulit itu ada 4 ya. Ada S, P, D, F. Kita lihat di sini. Jadi kalau yang mekanika kuantum, konfigurasi elektronnya itu didasarkan pada asas Aufbau. Di mana ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu adalah kulit atomnya. Tadi ya, KLM. Jadi 1, 2, 3, 4. S, P, D, dan F ini itu adalah S, P, D, F ini adalah subkulitnya. Ada 4 ya. S, P, D, F. Dan pengisian dari mekanika kuantum ini dari tingkat energi yang paling rendah, yaitu dari sini. 1S, 2, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D, 4P, nah gitu, dan seterusnya. Nah, kalau misalnya saya itu kayak gini ya, jadi saya tuh menghafalnya itu seperti ini. 1, 2, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 3, 4, 5, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 7, 5, 6, 7. Kalau saya menghafal seperti itu. Jadi gini. 1, 2, 2, 3, 3, 4, 3, 4, 5, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 7, 5, 6, 7. Baru nanti di sini kita tulis kalau saya ya. 1 itu pertama S, yang 2 di sini 2 pertama S, 2 kedua P. 3 pertama S, di sini P, di sini D. 4 pertama S, 4 kedua P. 4 ketiga D. Terus di sini F. Sama 5 pertama S, kedua P, D, F. Ini juga sama, 6 pertama S, terus P, D. Sini S, P. Seperti itu kalau saya ya. Lalu untuk menentukan konfigurasi elektronnya itu di pangkatnya, misalnya 2. Jadi S itu maksimal punya 2. P itu maksimal punya 6 elektronnya ya. Lalu D itu maksimal 10 dan F 14. Ini jumlah maksimal. Jumlah maksimal elektron S, P, D, F. S itu 2, P itu 6, D 10, F 14. Nah, ini sebagai acuannya. Contoh misalnya kita tentukan konfigurasi elektron dari atom A di sini dengan nomor atom 12. Berarti gimana? Berarti kita mulai dari yang paling rendah, yaitu 1S2. Berarti kalau saya menghafal gini. 1, 2, 2, 3, 3. Misalnya, karena kan cuma 12, berarti dikit dulu. 1 tadi S, di sini S, 2 kedua P, 3 pertama S, 3 kedua P. Nah, ini kan maksimal 2. Ini juga 2. Ini 6. Total berapa? 2 tambah 2, 4. 4 tambah 6, 10. 10 ya. 10 biar 12 kurang berapa? Kurang 2. Berarti cukup sampai sini. Ini nggak usah hapus. Nah, ini konfigurasi elektron atom A. Gimana konfigurasi elektronnya? Konfigurasi elektronnya adalah 2.
Jadi elektron valensi ya, elektron valensinya adalah 2. Kita lihat ada kulit atom yang paling besar 3. Maka di sini 2. Contoh lagi misalnya tadi 20B. Berarti di sini 1, 2, 2, 3, 3, 4 misalnya. Di sini S, S, P, S, P, di sini S. 2, 2 gitu ya, P6, S2, 6 berapa? 10, 2 tambah 2 tambah 2, 4, 4 tambah 6, 10, 10 tambah 2, 12, 18, 2. Berapa elektron valensinya? Elektron valensinya adalah 2 juga. Kenapa? Karena kita lihat yang paling besar ya, yang paling besar adalah 4. Berarti 4 itu 2 di sini. Nah, kalau misalnya ada gini, 4S2, terus di sini 4P6, berarti valensinya berapa? Valensinya adalah 2 tambah 6, 8. Seperti itu. Itu adalah konfigurasi elektron berdasarkan teori atau mekanika kuantum. Lanjut ya, jadi di dalam mekanika kuantum ada juga namanya bilangan kuantum. Nah, ini kita bahas ya. Bilangan kuantum. Bilangan kuantum itu adalah bilangan yang menjelaskan letak elektron-elektron suatu atom. Bilangan kuantum itu ada 4. Yang pertama adalah bilangan kuantum utama, lambangnya N. Lalu bilangan kuantum azimut, lambangnya L. Dan yang ketiga bilangan kuantum magnetik, lambangnya M, C. Dan yang keempat bilangan kuantum spin, lambangnya adalah S. Nah, ini beda-beda pengertiannya. Jadi yang pertama kita bahas bilangan kuantum utama. Bilangan kuantum utama ini menjelaskan tentang tingkat energi utama, di mana ada N1 gitu ya, N-nya 2, N-nya 3, dan seterusnya. Jadi ini kulit atom ya, kulit atom. Yang tadi K, L, M, N, berarti kalau ini 1 itu ada di kulit K, L, M, N, dan seterusnya. Lalu kalau bilangan kuantum azimut itu L, kecil. Nah, itu menjelaskan subkulitnya. Jadi kalau S maka L-nya adalah 0. Kalau P berarti L-nya adalah 1. Kalau D L-nya 2, dan kalau F L-nya 3. Jadi berurutan S, P, D, F 0, 1, 2, 3. Yang ketiga bilangan kuantum magnetik. Nah, itu menjelaskan tentang letak elektron pada suatu orbital. Nah, ini bisa S ya, nih S. Kalau S itu kita jelaskan dengan orbital. S itu berapa orbital? S itu 1 orbital. Jadi 1 kotak. Jadi kotak ini itu melambangkan orbital. S itu cuma ada 1 orbital. Nah, ini 0. Lalu P itu ada 3 orbital. 1, 2, 3. Di sini 0 plus 1 plus 2. Lalu D itu ada 5 orbital. 1, 2, 3, 4, 5. 0 plus 1 plus 2. Min 1, min 2. Dan F itu ada berapa? Berarti 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tengahnya 0, sini plus 1, plus 2, plus 3, min 1, min 2, min 3. Dan setiap orbital itu maksimal ada 2 elektron. Jadi S itu 2 ya. 6 kayak tadi, 10, 14. Oke. Dan yang terakhir adalah bilangan kuantum spin. Nah, itu menjelaskan tentang arah rotasi elektron. Jadi ada 2. Kalau S-nya plus tengah, berarti searah jarum jam. Searah jarum jam. Arah putarnya ya, arah rotasinya. Searah jarum jam. Lalu kalau S-nya minus setengah, berarti
berlawanan ya, berlawanan dengan jarum jam. Contohnya misalnya, tentukan bilangan kuantum dari contohnya tentukan bilangan kuantum dari misalnya ya, C dengan nomor atom 20 misalnya. Berarti di sini kan jadi langkah pertama adalah menuliskan konfigurasi elektronnya. Berarti 1, 2, 2, 3, 3, 4. 1 pertama S, 2 pertama S, 2 kedua P. 3 pertama S, 3 kedua P, 4 pertama S. S itu maksimal 2, S2, P itu maksimal 6, S itu 2, P6 dan 2. Totalnya bener ya? 20, 10, 10, 20. Lalu untuk menentukan bilangan kuantum kita ambil yang paling luar, terakhir, elektron terakhir, yaitu 4s2 ya. N, L, M, S. N-nya berapa? N-nya kita lihat kulitnya. Berarti 4 ya. Berarti N-nya adalah 4. L-nya karena subkulit S, berarti subkulit S itu adalah L-nya 0. M-nya kita lihat di sini, kalau S satu orbital, seperti ini ya, cuma ada 0. Berarti kan di sini elektronnya 2, berarti 1, 2, berarti M-nya 0. S-nya tadi kan terakhir elektronnya ke atas, 2-nya ke bawah, maka kan terakhir ke bawah, berarti S-nya itu adalah -setengah. Nah, jadi kalau misalnya terakhir tanda panahnya ke atas, berarti S-nya +setengah. Kalau tanda panahnya ke bawah terakhir, berarti S-nya adalah -setengah. Nah, itu tentang bilangan kuantum. Jadi kalau misalkan kalian masih belum jelas, silakan kalian bertanya di kolom komentar ya. Nah, itu adalah materi yang sudah saya sampaikan. Semoga kalian paham ya tentang konfigurasi elektron, elektron valensi, dan bilangan kuantum. Oke, sekian video pembelajaran dari saya. Sekian, terima kasih dan semoga bermanfaat.